Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki Mukhlas Tanbawan, masih dalam video tugas mata kuliah konfigurasi ERP. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai POS atau Point of Sales untuk membuat new shop. Nah, pada new shop ini sebenarnya akan membuat restoran baru yang mana akan dinamakan nanti bebas. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu point of sales itu apa. Jadi point of sales itu pada modul UDU merupakan salah satu fitur yang dirancang untuk mengolah transaksi penjualan di tempat penjualan fisik seperti toko retail, restoran, kafe, dan lain-lain. Nah, modul POS di UDU ini juga menawarkan berbagai fitur yang mana tujuan dari fitur tersebut untuk mempermudah proses penjualan, inventaris, dan manajemen pelanggan. Oke, untuk membuat new shopnya langsung saja masuk ke dalam UDU. Nah, jadi di sini itu terdapat database. Nah, database-nya itu merupakan database yang lama saya pakai, udah 17 lagi kelas, lalu emailnya saya akan masuk sebagai administrator, itu sebagai admin. Dan sebelumnya mungkin kalian harus menginstal terlebih dahulu mengenai point of sales, itu point of sales modul ya ini. Dan di sini bisa juga kalian tambahkan restoran yang akan mengaktifkan modul point of sales ini. Dan langsung saja kita masuk konfigurasi di sini, kita setting, lalu kita membuat new shop atau shop baru di sini namanya ZMD Cafe aja ya. Kita namakan ZMD Cafe, sebar restoran. Oke. Kita klik save. Oke, mungkin sebelumnya harus kita install terlebih dahulu yang bagian restoran ya. Soalnya tadi sebelumnya udah di-activate. Dan di non-activate jadi akan menyebabkan kesalahan ya di sini. File detailsnya ada server error. Oke, sepertinya kita akan uninstall terlebih dahulu untuk point of sales-nya. Di sini kita uninstall terlebih dahulu. Dan di sini juga mungkin akan menjadi video yang lebih panjang daripada video yang seharusnya karena terdapat error terlebih dahulu di awal. Dan di sini coba kita download atau install ulang mengenai modul point of sales di sini. Oke, kita activate di sini. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai atau proses aktivasinya selesai. Setelah point of sales kita aktivasi, lalu kita akan mengaktifasi modul dari restoran. Jadi restoran ini merupakan ekstensi dari point of sales. Jadi misalnya kita ingin membangun restoran dengan point of sales atau titik penjualan tertentu, maka kita juga akan bisa mengaktifasi modul restoran tadi. Oke, langsung aja masuk ke dalam modul point of sales. Di sini kita akan membuat shop baru ya. Nah, di sini baru tidak error. Jadi emang harus satu paket gitu. Kita buat ZMD new shop. Klik new shop, ZMD Cafe. Coba apakah bisa? Kita save. Oke, sudah bisa di sini. Lalu sebar restoran kita checklist. Nah, di sini ada beberapa hal yang sebaiknya kita checklist atau kita ubah checklistnya. Seperti di sini mengenai product prices. Jadi untuk restoran sendiri biasanya produk pricesnya kan excluded dari tax ya. Misalnya harga minumannya 5.000 itu pure 5.000 belum termasuk pajak di luar PPN. Biasanya tulisannya begitu. Jadi kita klik yang opsi tax excluded price. Lalu untuk bagian selanjutnya yang harus kita checklist itu, coba kita sambil lihat-lihat ke bawah. Di sini terdapat sales team juga boleh ditambahkan untuk bagian salesnya. Lalu untuk yang custom header and footer ini juga bisa sebagai seperti website dari restorannya, misalnya ZMD Cafe. Nah, untuk fiturnya kita yang thanks and enjoy atau enjoy your day gitu ya. Enjoy your day. Selanjutnya mungkin akan kita checklist bagian lainnya.
Nah, ini operation type-nya ini misalnya belum menuju post order, maka kalian harus menuju post order. Di sini awalnya my company atau perusahaan apapun nama kalian. Misalnya kalian buat namanya Alamanda, nanti Alamanda titik 2 cari yang post order ini, post order. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus di checklist? Kita lihat lagi di sini, receive print, price control. Global discount juga global discount bisa digunakan ya untuk kalian mengatur nantinya diskon untuk ZMD Cafe itu di titik poin itu berapa sih untuk besaran diskonnya. Di sini untuk mengaturnya lebih lanjut mengenai global diskon kita harus melakukan save terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk lagi ke ZMD Cafe. Nah, kita scroll sampai dapat yang tadi kita udah checklist yaitu bagian global diskon. Nah, di sini udah ada diskon. Jadi udah masuk bagian ini di diskon, kita masukkan diskonnya sebesar ya 7% aja, kita anggap 7%. Lalu setelah itu terdapat beberapa hal lain sebenarnya yang mungkin saja bisa di config di sini. Coba kita cari apakah ada tips di sini. Jadi tips ini ada di modul payment ya, bagian payment. Nah, tips ini sebenarnya untuk apa ya, bisa dibilang tips untuk produknya itu akan, jadi kalau ada tips datang atau masuk itu masuk ke dalam bagian apa. Dari sini udah disediakan oleh Udunya sendiri masuk ke dalam produk tips. Nah, habis itu kita add tip after payment ya. Kita klik. Lalu selain dari yang telah saya checklist atau ubah, kalian juga bisa mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kalian. Dimana di sini juga terdapat it in or take out. Jadi adjust the tax rate based on whether customers are dining in or outing for take out. Jadi di sini kayak kita bisa ngadjust kalau pajak untuk makan di tempat dan di take away itu akan berbeda untuk jumlahnya itu besarannya. Dan untuk konfigurasinya dari saya seperti itu, kurang lebih kita save terlebih dahulu. Lalu setelah kita save, kita akan coba masuk lagi ke dalam bagian dari dashboard point of sale. Di sini kita coba, kita bisa self ordering enable di sini. Coba kita klik new session. Sebenarnya untuk new shop itu cukup sampai di situ tutorialnya. Sini kita hanya mencoba untuk buka apa sih itu new session. Jadi saya juga belum tahu. Oh, ya jadi kita bisa membuka beberapa sesi sebenarnya untuk di restoran ini. Misalnya ada 2 sesi, sama seperti di beberapa restoran mungkin saya pernah kunjungi juga. Jadi misalnya di suatu restoran ada 2 sesi, misalnya sesi 1 dari jam 8 sampai jam 10, habis itu sesi 2 jam 1 sampai jam 4 misalnya, atau jam 3. Nah, itu kita bisa atur di sini juga. Dan bisa melakukan book table untuk customer yang akan di-assign di sini. Oke, mungkin itu aja tutorial dari saya mengenai POS atau point of sale terhadap new shop. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.